Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita bersyukur hari ini kita kembali lagi di kelas sekolah minggu kita secara online. Tapi kita tetap bersyukur karena hari ini bahkan hari-hari sebelumnya Tuhan masih melindungi kita, Tuhan memberikan kita sukacita dan kesehatan pastinya. Adik-adik, ini adalah minggu kedua dalam bulan Desember ya. Kita mau menyambut Natal, mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia dan dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur dan dengan ucapan syukur kita mau nyanyi satu pujian yang berkata, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami bersyukur kami boleh kembali di kelas sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami semua, supaya kami semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersekutu bersama-sama di kelas sekolah minggu kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sekarang adik-adik kita akan belajar dari firman Tuhan. Namun kembali lagi kita menyanyikan pujian berkata, burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Burung pipit tidak menabur,
adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Kak Sherly yang pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu, terima kasih untuk cinta kasih-Mu Tuhan. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, Tuhan tolong kami supaya kami mengerti untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk di dalam pelajaran kita yang ke-10 ya. Nah jadi dengan tema kita hari ini ya, dengan tema kita minggu ini yaitu tidak ikut ibadah agama lain ya. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 33 ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 33. Nah, jadi adik-adik di Indonesia khususnya kita berdampingan dengan berbagai agama ya yang ada, khususnya mungkin di sekitar tempat tinggal kita ya. Kita punya saudara, punya teman ya yang berbeda-beda agama dengan kita ya. Nah, jadi di Indonesia, khususnya di Indonesia ada beberapa agama ya, yaitu ada agama Kristen, ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan agama Katolik. Nah, jadi kita semua hidup berdampingan ya, tidak boleh musuhan, sama-sama harus hidup dengan kasih, harus hidup saling toleransi satu sama yang lainnya ya. Nah, kita sebagai orang Kristen ya, anak-anak Tuhan, kita ibadahnya di gereja ya. Jadi mengapa kita setiap hari Minggu kita pergi ke gereja, atau setiap hari Minggu kita harus beribadah? Nah, jadi karena itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Ya, kata Tuhan Yesus di dalam Alkitab yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, adik-adik, kita akan lihat ya di dalam pelajaran kita hari ini dengan tema kita tidak ikut ibadah agama lain ya. Jadi pada waktu itu Pak Paulus atau Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab 1 Korintus tadi, di dalam kitab Korintus ini, yaitu dengan menuliskan untuk jemaat yang ada di Korintus ya, jemaat yang ada di Korintus pada saat itu ya. Jadi mari kita baca kitab kita terlebih dahulu ya. Adik-adik silakan ambil Alkitabnya, baca Alkitabnya ya, tapi Kak Sherly nanti ambil dari per ayat ya, dari beberapa ayat yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Silakan kita baca dulu Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala ya. Jadi Pak Paulus bilang jauhilah penyembahan berhala. Nah, kenapa Pak Paulus mengatakan hal seperti ini ya? Mengapa Pak Paulus mengatakan seperti itu ya? Nah, jadi pada saat itu orang-orang percaya yang ada di Korintus ya, nampaknya mereka tuh senang gitu. Mereka senang makan seperjamuan atau semeja dengan penyembah berhala yang ada di kuil-kuil dan pertemuan ibadah lain ya. Nah, jadi parahnya lagi makanan yang mereka makan itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, orang-orang percaya yang ada di Korintus itu mereka ikut makan bersama ya, mereka ikut makan bersama, menikmati makanan itu, padahal sudah dipersembahkan kepada roh-roh jahat atau sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, jadi Pak Paulus ini memberitahu orang-orang percaya yang ada di Korintus ya. Coba kita lihat di Alkitab kita lagi, kita buka ya, kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 kita baca ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 15 sampai ayat 17 ya. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan mengucapkan syukur yang
atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Nah, jadi adik-adik, ini tentang perjamuan Tuhan ya. Ini tentang perjamuan Tuhan yang dilakukan. Jadi kalau kita ikut perjamuan itu, berarti kita ikut bersekutu dengan Tuhan. Kita ikut ibadah dengan Tuhan Yesus. Kalau ikut perjamuan, makan makanan yang dikumpulkan untuk penyembahan berhala, untuk diserahkan dengan roh-roh jahat, ya, sama artinya kita juga ikut apa? Bersekutu dengan roh-roh jahat. Ya, ikut persekutuan dengan berhala itu. Jadi tidak boleh ya. Nah, karena itu adik-adik, maka dengan itu Paulus memberitahukan kepada orang-orang Kristen ya yang ada di Korintus pada saat itu tidak boleh makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala ya. Kenapa tidak boleh? Ya, kenapa tidak boleh? Ya, karena itu akan dimanfaatkan oleh roh-roh jahat atau oleh iblis ya, oleh si jahat untuk menyeret orang-orang percaya ya, menarik orang-orang percaya untuk untuk menjauhkan diri dari Allah yang sejati ya, menjauhkan diri dari Tuhan Yesus. Makanya Pak Paulus atau Rasul Paulus dalam 1 Korintus ya, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 20, coba kita lihat ya ayat yang ke-20. Bukan apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Nah, jadi Pak Paulus katakan tidak boleh ya, aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh-roh jahat, kata Pak Paulus. Ya, nah, jadi mengapa Pak Paulus mengatakan bahwa kamu tidak boleh bersekutu dengan roh-roh jahat ya. Jadi Pak Paulus memberi perintah yang sangat tegas kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus. Nah, jadi apa perintahnya? Ya, apa perintah Pak Paulus? Jadi di dalam ayat yang ke-21, coba kita lihat ya ayat yang 21, apa nih perintah yang ditegaskan oleh Paulus? Yaitu, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat ya. Nah, jadi di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-21 ini ya, atau bahasa lainnya ya, bahasa lain dari kata-kata Pak Paulus ini yaitu tidak boleh ikut ibadah lain ya. Mengapa tidak boleh? Ya, sebab Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Loh, kok Allah yang cemburu? Iya, Allah yang cemburu karena Tuhan Yesus tidak mau kita menyembah Allah lain ya. Tuhan Yesus tidak mau kita menyembah Allah lain. Tuhan Yesus tidak mau kita menduakan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mau kita hanya menyembah kepada Tuhan saja. Ya, jadi adik-adik, mari kita sama-sama belajar bahwa kita harus menghormati Tuhan kita yang kita sembah. Kita harus benar-benar menyembah kepada Tuhan. Tidak boleh mengikuti pelajaran-pelajaran yang lain, agama-agama yang lain. Ya, seperti saat ini ya, di zaman ini ya, banyak pergaulan-pergaulan yang menjerumuskan kita di dalam dosa, menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari pertemuan-pertemuan kepada Tuhan. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang boleh, dan mana yang tidak baik atau tidak boleh kita lakukan. Ya. Nah, kebenarannya untuk kita apa? Ya, yang pertama,
boleh seperti orang-orang percaya yang ada di Korintus ya, di mana mereka ikut upacara atau makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala atau roh-roh jahat ya. Yang kedua, kita harus menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Yang ketiga, kita tetap setia ya kepada Tuhan Yesus. Kita tetap setia beribadah kepada Tuhan ya. Dan jadi adik-adik, jangan lupa juga untuk lembar pelajarannya kita kerjakan ya. Kalau sulit untuk mengerjakan lembar pelajarannya, minta bantu sama orang tua ya. Dan jangan lupa untuk ayat hafalannya minggu ini dihafal ya. Selalu rajin baca Alkitab, rajin berdoa ya, belajar firman Tuhan bersama orang tuanya, dan tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan kita dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita pelajari boleh dimengerti dan dapat kita lakukan di kehidupan kita, bahwa kita harus setia kepada Tuhan dan setia kepada kepercayaan kita ya. Kita harus tetap fokus untuk menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah yang lain ya. Kita mau menutup ibadah kita, kita kembali nyanyikan pujian Setinggi-tingginya Langit. Lebih tinggi